Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua RW, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Paripurna Darul Aman yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, imam dan takmir beserta seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai saat ini tak pernah berhenti, terus menerus, tak pernah putus. Allah berikan kepada kita bertabur nikmat. Dan Allah berjanji ketika kita mau bersyukur, nikmat ditambah. Tidak sampai di situ saja. Ketika kita bersyukur, maka Allah ridha kepada kita. Dan tidak sampai di situ, di akhirat Allah balas dengan surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak salawat beserta salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah sampaikan sarana yang dapat membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang tercela. Kita telah sampaikan di antaranya mengingat kematian, kemudian bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan kita juga telah sampaikan sarana yang dapat untuk membersihkan jiwa kita, yaitu salat. Pasangannya adalah berwudu. Dan kita telah sampaikan dalil-dalilnya pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Maka pada subuh yang berlimpah barokah kali ini, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Kita akan sampaikan sarana berikut yang dapat
membersihkan jiwa kita dari celah, noda dan dosa. Sarana yang berikut adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balasan yang kita dapatkan di antaranya dari Allah adalah ampunan dosa. Karena dosa inilah yang mengotori hati kita. Dosa inilah yang mengotori jiwa kita. Kalau diampuni oleh Allah, maka akan menjadi bersihlah hati tersebut. Lalu apa ayatnya? Yaitu surah Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihimu, mencintaimu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelaslah dalam ayat ini kita mendapatkan ampunan Allah. Allah tu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bila mana kita mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang bahagia. Maka di antara bukti cinta kepada Nabi itu adalah bersolawat kita kepadanya. Dan solawat itu pun dapat mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Solawat itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Ada hadisnya Ustaz, ada. Apa kata Rasulullah SAW? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat wa khuttat anhu asyra khati'at wa rufi'at lahu asyra darajat. Jelas itu hadisnya. Apa kata Rasulullah? Siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, Allah balas untuknya bersolawat 10 kali. Setelah itu Allah hapus 10 kesalahan. Setelah itu diangkat 10 derajat. Satu kali solawat dihapus berapa banyak kesalahan? 10. Bayangkan kalau solatnya 2 kali. Bayangkan kalau 3, 4, 5, 6 kali, 1000 kali. Itu bersih hati kita insya-Allah, bersih jiwa kita. Karena 1 kali saja Allah hapus 10 kesalahan. Maka banyak-banyak kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak bersolawat, mengapa memangnya? Malu kita. Kenapa malu pula? Allah Ta'ala bersama seluruh malaikat bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Jemaah yang berbahagia, tapi kita nak sampaikan solawat ni banyak macamnya. Ada solawat itu buatan manusia. Manusia yang saya maksud tentu orang-orang saleh. Seperti yang dibuat oleh orang-orang sufi, para ulama. Boleh tak kita amalkan tu Pak Ustaz? Boleh. Ada namanya solawat tibil qulub. Ada namanya solawat badar. Ada namanya solawat
naria, ada namanya salawat asyril. Silakan saja. Tapi ingat, yang paling bagus kualitasnya salawat madain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia salawat Ibrahimiyah. Apa itu salawat Ibrahimiyah? Yang kita baca di tasyahud akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat peringkat tertinggi karena itu madain Nabi. Jadi salawat yang kita ucapkan mendapat balasan 10 kali, kemudian dihapus 10 kesalahan, diangkat 10 derajat, salawat yang itu. Salawat yang itu. Yang itu yang mana? Seperti kita baca di tasyahud akhir. Seminimal-minimalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi salawat yang lain Pak Ustaz silakan aja. Tapi kalau nak dapat balasan yang tadi. Saya nak ajak jemaah salawat dulu. Tapi ini salawat asyril. Boleh jemaah? Mari kita bersama-sama salawat. Supaya hilang kantuk kita ni agak lain saya tengok mata jemaah ni. Agak-agak kuat kantuk ni. Dengan salawat ni muncullah semangat kita mendengar kaji ni sampai selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Belum selesai selawat dah datang ayat. Luar biasa. Baik kaum muslimin kaum muslimat. Jadi mencintai Nabi, apa yang kita dapatkan? Ampunan Allah. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mencintai Nabi sehingga kita mendapatkan ampunan? Bahkan sekedar ampunan yang kita dapat tidak banyak lagi. Ini diantaranya saja. Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa malihi wa nafsihi wa nasi ajma'in. Yang artinya, tidak sempurna iman salah seorang kalian sebelum aku lebih ia cintai dibandingkan dia mencintai anaknya, orang tuanya, dirinya, hartanya, dan semua manusia.
Jadi maunya Rasulullah, kita mencintainya melebihi cinta kita kepada siapapun. Bahkan termasuk diri kita sendiri. Barulah kita mendapatkan cinta Allah dan ampunan Allah. Pak Ustaz, kalau seperti itu, kayaknya ego Nabi Muhammad tu Pak Ustaz, sombong Nabi Muhammad tu. Masa Nabi perintahkan kita untuk mencintainya melebihi cinta kita ke diri kita sendiri. Nabi itu tak ego, Nabi itu tak sombong. Nabi itu tawaduk alias rendah hati. Beliau akhlaknya dipuji. Bukan sekadar dipuji lawan dan kawan. Langsung dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad akhlakmu luar biasa. Begitu kata Allah. Lalu kenapa Nabi menyuruh kita sampai seperti itu? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak satu pun yang diucapkan oleh Nabi kecuali itu atas bimbingan wahyu. Jadi tidak semaunya Nabi ngomong seperti itu. Cintai aku ya, melebihi cinta kalian kepada diri kalian sendiri. Tak semaunya Nabi ngomong seperti itu. Wahyu. Wahyu itu apa? Dari Allah untuk Nabi. Ketahuilah jemaah, Allah Ta'ala pun memerintahkan seperti itu. Apa ayatnya? Al-Ahzab ayat 6. Apa kata Allah? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Apa makna lebih utama? Lebih kita cintai Nabi itu dari diri kita sendiri. Sama tak maunya Allah dengan maunya Rasulullah? Sama tak jemaah? Oh jemaah, usah tidur jemaah. Udah saya ajak salawat tidur juga lagi. Sama tak maunya Allah dengan maunya Rasulullah? Sama. Bagaimana tadi maunya Rasul? Dia lebih kita cintai. Bagaimana maunya Allah? Nabi lebih kita cintai. Hebatnya lagi, Allah Ta'ala bahkan merinci lagi, serinci-rincinya. Di mana rincian itu Pak Ustaz? Dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 24. Jadi ada 8 perkara. 8 perkara ni kita tak dilarang mencintai yang 8 ni. Cintailah. Tapi Nabi lebih dicintai. Tapi kalau yang 8 ini lebih kita cintai daripada sang Nabi, awas. Allah timpakan musibah kepada kita. Allah timpakan malapetaka kepada kita. Kalau yang 8 ni lebih kita cintai, pastikan Nabi yang lebih kita cintai. Apa yang 8 itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Pas 8. Cintailah yang 8 ni. Tak apa-apa. Tapi Nabi lebih dicintai. Tapi kalau yang 8 ni lebih kita cintai, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Awas. Kalau yang 8 ni lebih kita cintai, tunggu ya sampai datang keputusan Allah untuk kalian. Apa makna keputusan di sini? Azab, malapetaka, siksa. Nah, lalu apa yang 8 itu? 1, ayah ibu kita. Orang tua, ayah. Ibu, orang tua kita juga. Bahkan untuk ibu 3 kali, untuk ayah sekali.
Cinta kita kepada orang tua kita, cinta. Siapa kita tak cinta kepada orang tua kita? Tapi Nabi lebih kita cintai. Tak bisa ditawar-tawar itu. Tunggang langgang ayah kita cari duit, pergi pagi pulang petang nyengolahkan kita, sukses kita. Mak kita bersimbah darah, air mata, mengorbankan nyawa satu-satunya. Cinta kita kepadanya, cinta. Nabi lebih kita cintai. Yang kedua, abna'ukum, anak-anakmu. Berapa orang anak kita? Lelaki anak kita semua, Nabi lebih kita cintai. Oh, anak kita perempuan semua, Nabi tetap lebih kita cintai. Oh, campur-campur jenis kelamin anak kita, ada lelaki, ada perempuan, cinta kita, silakan. Tapi Nabi lebih kita cintai. Ada jemaah tu 10 tahun nikah, baru dapat anak. Setelah dapat anak satu tu, tak dapat lagi. Kan anak semata wayang namanya tu kan, kuat cintanya tu kuat cintanya tu, cintailah. Tapi Nabi lebih dicintai. Bayangkan. Yang ketiga, wa ikhwanukum, saudaramu. Siapa saudara kita? Abang. Siapa saudara kita? Kakak. Siapa saudara kita? Adik. Cinta kita ke adik? Cinta. Cinta kita ke abang dan kakak? Cinta. Nabi lebih kita cintai. Kalau tak tu tak dapat ampunan nanti. Yang keempat, wa azwajukum, istrimu. Tentu juga suamimu. Suami cinta ke istri, istri cinta ke suami. Nabi lebih dicintai. Oh bu, biasanya ibu-ibu banyak ni kok sikit subuh ni. Pergi jalan. Memang iyalah. Sekarang bapak-bapak ni paling selalu kena tinggalkan. Karena mak-mak tu asyik nak berjalan. Sungai hijau, sungai acil, sungai gelombang. Harau. Awak tunggu juga lah di rumah. Nasiblah. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Bu, ibu cinta sama suami? Sebelah kanan kau tak cinta. Ibu yang menjawab pun agak-agak terpaksa bunyi. Sekarang saya tanya ke bapak. Pak, oh pak, bapak cinta ke isteri? Kuat cinta laki ke bini lagi daripada bini ke laki. Saya nak sampaikan ke ibu-ibu ya, ni kaji ni, bukan bergurau saya. Neraka tu paling banyak penghuninya perempuan. Ibu mau tahu nak penyebabnya? Cinta yang tak seberapa tadi. Karena kalau cinta tak kuat, akan melawan istri itu ke suami. Apa yang diberi suami, dia takkan syukuri. Itu penyebab terbanyak perempuan masuk neraka. Awas ibu. Saya ulang lagi. Ibu cinta sama suami? Belah kanan belum juga lagi. Tapi apa yang saya maksud? Cinta bagaimanapun suami ke istri, istri ke suami, Nabi lebih kita. Nomor 5. Wa ashiratukum. Keluarga besar. Ini banyak nih. Siapa tu Ustaz? Atuk, nenek, ayah, emak, abang, adik, anak, om, tante, pakde, bude, cucu, menantu, sepupu, paman, ponaan, lengkap. Cinta kita kepada mereka cinta. Nabi lebih kita cintai. 6. Wa abwalun iqtarabtumuha, hartamu. 7. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, bisnismu yang kamu takut apabila terjadi kerugian. 8. Wa masakinu tardawnaha, rumahmu, villamu. Silakan yang 8 ni kita cintai, tapi Nabi wajib lebih kita cintai. Sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi itu lebih kita cintai? Ini simak baik-baik. Mencintai Nabi, kita menjadi dekat dengan Allah.
Allah mengasihi dan mencintai kita, diampuninya dosa kita. Tapi kalau mencintai yang 8 tadi, tidak jamin kita dekat ke Allah. Bahkan bisa jadi jauh dari Allah. Ada ayatnya? Ada, dengarkan. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. At-Taghabun ayat 14. Sesungguhnya kata Allah, istrimu, anakmu bisa jadi musuhmu. Untuk itu hati-hati kamu, kata Allah. Siapa yang ngomong seperti itu? Allah Ta'ala. Saya ulangi, kalau mencintai Nabi, Allah cinta kepada kita. Kalau mencintai Nabi, dekat kita dengan Allah. Tapi mencintai yang 8 tadi, tak jamin kita dekat ke Allah, tapi bisa menjauhkan kita dari Allah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hati-hati, kata Allah, istri dan anakmu bisa saja jadi musuhmu. Makanya Allah ingatkan kita, Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hei orang beriman, hati-hati ya, jangan sampai anak dan hartamu membuat kamu tak beribadah kepada Allah, lalai dari mengingat Allah. Ibu tuh kremnya 3, krem pagi, krem siang, krem malam. Tambah skincare. Ibu tuh tak bisa tas-tas harga puluhan ribu, ratusan ribu aja tidak bisa. Berapa harganya? Jutaan. Sepatu tinggi tumitnya jutaan. Gaji lakinya sikit. Tapi walaupun gaji ini laki sikit, sayang ke bininya kuat. Lalu gimana caranya nih? Tas mahal, sepatu mahal, skincare mahal, krem mahal. Kadang-kadang suami melakukan yang tak boleh dilakukan demi mewujudkan cintanya ke istri. Di akhirat kalau tak tobat masuk neraka, di atas dunia kena penjara. Ada yang terjadi seperti itu? Ada Pak Haji Datuk? Ada kan? Sini tak ada, sini tak ada, di lain ada. Kemudian mencintai Nabi Muhammad, selamat kita di dunia, selamat di akhirat. Mencintai yang 8 tadi, jamin tak kita selamat dunia akhirat? Tak jamin. Jemaah dengarkan ayatnya ya. Abasa 34, 35, 36. Ini ayat ini luar biasa nih. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di akhirat nanti, orang lari dari saudaranya. Saudara termasuk enggak yang 8 tadi? Cinta enggak kita kepada saudara? Di akhirat, orang lari dari saudaranya. Yang 8 tadi termasuk saudara kan? Wa ikhwanukum. Tapi di akhirat orang lari. Nampak abangnya dia lari. Itu adik saya tuh, lari dia. Itu kakak saya tuh, lari dia. Nih, lebih dahsyat lagi. Wa ummihi wa abih. Orang lari dari ibunya. Lari ketika melihat ayahnya. Dia ketemu ibunya di akhirat, lari. Dia ketemu ayahnya di akhirat, lari. Ayah dan ibu tadi termasuk yang 8 itu? Nomor 1 bahkan. Kul in kana aba ukum.
Yang ketiga, wa sahibatihi wa bani. Suami lari dari istrinya. Cinta tadi suami ke istri, cinta tadi istri ke suami, cinta di akhirat kita lari dari suami kita. Kita lari dari istri kita. Wa bani, orang tua lari dari anak-anaknya. Pertanyaan, kenapa lari? Itu anakmu, istrimu, suamimu, kok lari? Ngumpul seharusnya. Tahukah jemaah mengapa lari? Hari itu urusan berat. Hari itu yang ingin dipertanggungjawabkan banyak. Hari itu kita sibuk. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Kita hari itu memikul beban yang tak sedikit. Urusan yang begitu menumpuk-numpuk. Sehingga kita hari itu sibuk. Lalu kenapa kita lari? Kita takut kalau mak kita minta tolong sama kita. Kenapa lari? Kita takut kalau suami kita minta tolong sama kita. Hari itu hari mengurus diri sendiri. Mana anak semata wayangmu? Mana dia? Mana anak semata wayang yang dulu kau pergi pagi pulang petang tunggang langgang cari uang? Mana? Sekarang saya tanya sama jemaah, siapa yang tak lari? Dia tunggu-tunggu kita, dia nanti-nanti kita, dia nak tolong kita, meringankan beban kita, ingin urus kita. Siapa jemaah? Itu makanya Nabi itu lebih kita cintai. Karena Nabi itulah yang nolong kita di akhirat. Bini kita belum tahu lagi. Bisa-bisa nambah masalah kita. Bisa-bisa nambah masalah. Yang menyelesaikan masalah kita siapa? Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, kita dah tahu semua. Kita akan nanti datang ke Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tak bisa nolong. Kita datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tak bisa nolong. Kita datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Tak bisa nolong. Ibu tolong jawab pertanyaan saya. Kira-kira mana soleh suami ibu dengan Nabi Ibrahim? Memang iya tu. Mana baik suami ibu dengan Nabi Isa? Belah kanan memang diam terus tadi. Tak pakai cakap-cakap. Kuat kantuknya. Tapi itu salut saya. Walaupun kantuk datang dia ke masjid. Setelah solat tetap duduk. Kira-kira mana soleh suami kita dibandingkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa? Ustaz tersinggung Pak ya? Termasuk saya juga tu. Bayangkan, Nabi aja tidak bisa nolong, apalagi awak yang nolong Muhammad sallallahu alaihi. Itu makanya Nabi itu lebih kita cintai. Nabi itu sayang sama kita. Nabi itu cinta sama kita. Nabi itu peduli sama kita. Peduli, sayang, cinta Nabi itu ke kita lagi Pak, daripada kita ke diri kita sendiri. Nabi tidak pernah menzolimi kita. Kita sering menzolimi diri kita sendiri. Makanya kotor hati kita. Makanya ada doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bukti kita sering menzolimi kita sendiri. Makanya Allah ajarkan doa supaya tidak berbuat zolim lagi. Tapi tetap juga kita menzolimi diri kita. Nabi tidak pernah zolimi kita. Yang ada adalah Nabi itu sayang. Semua-muanya dia ajarkan. Semua-muanya dia didik. Semua-muanya dia teorikan. Bukan sekedar berteori, Nabi contohkan dan Nabi praktekkan lengkap. Mulai paling kecil sampai paling besar. Mulai urusan dunia sampai akhirat. Lengkap, tak ada tinggal satu pun. Karena sayangnya dia.
Ini perhatikan ya. Masuk WC aja Nabi ajarkan. Masuk WC Nabi ajarkan. Kaki kiri masuk. Kalau keluar, kaki kanan. Cara jongkok Nabi ajarkan. Cara jongkok Nabi ajarkan. Maaf. Cara cebok Nabi ajarkan. Lengkap. Padahal masuk toilet cuma karena sayang. Gini caranya ya. Gini ya. Allahu Akbar. Cuma kita tak mengikut cara Nabi. Pas nak masuk WC, dia cari korek gudang garam balak sebatang. Angisap rokok dia dalam tu. Astagfirullah. Atuyo. Nabi itu ngajar, usah mandang ke atas, usah mandang ke bawah, mandangnya ke depan. Tutup kepala, usah bercakap. Apa itu gudang garam balak dibawanya masuk. Betul lah. Usah merokok dalam WC itu, Pak. Ya. Makan. Bagaimana Nabi mengajarkan kita makan? Suapnya kecil. Kunyahnya banyak. Berapa Nabi mengunyah? 30 sampai 40 kali. Padahal suapnya kecil. Awak madah tak ikut cara Nabi. Awak buat cara awak. Bagaimana cara awak? Suap besar, kunyah sikit. Berapa kali Nabi ngunyah? 30 sampai 40 kali. Awak berapa kali? 3-4 kali. Por kanan, por kiri. Opor kanan sikit lagi. Opor kiri sikit aja. Telan. Bulat mentimun tu ditelannya lagi. Belum hancur keripik itu dah ditelannya. Makanya ada kita ni maaf ya, koyak lambungnya, bocor ususnya, buntu ususnya, betukak ususnya. Apa sebab tu? Kunyah 3-4 kali tadi. Kalau Nabi sehat. Kenapa sehat? Suap kecil kunyah kunyah banyak. Nabi ingin kita sehat macam dia. Nabi ajarkan, kecil-kecilkan suap ya, banyak-banyakkan kunyah ya. Awak terbalik. Ya maaf. Nabi itu kalau makan malam paling lambat sebelum Isya. Kadang-kadang sebelum maghrib. Dan yang Nabi makan ringan-ringan. Apa sebab? Malam tubuh kurang aktivitas. Aktivitas tubuh itu membantu pencernaan. Karena aktivitas kurang, tak bisa membantu pencernaan, maka Nabi makan di awal malam ringan-ringan. Awak sudah isyak tu makan bakso bom, bakso mercon, bakso rudal, tu meletup dia dalam perut. Iyo Pak Haji. Kita kan sengaja sudah isyak tu cari bakso jemaah. Apalagi kalau hujan turun, bakso terkenang tu. Bakso apa tadi jemaah? Bakso rudal. Namu dah ngeri dengarnya. Bakso bom. Makan banyak. Ada bakso baru, bakso gilo namanya, betul tu. Awak nak nyabuk itu tadi, tapi sakut salah hukumnya, ada rupanya. Kapan kita makan sate dangung-dangung? Sudah isyak. Kapan kita makan pecel lele? Sudah isyak. Sudah makan banyak-banyak langsung tidur. Kita zalim. Sangka sehat macam itu tu. Makanya ada jemaah tu kalau ketemu sama dia sebanyak-banyak tu pembahasan yang dibahas 2 saja. Kalau tak lutut pinggang. Pinggang Ustaz, salah Ustaz. Kalau bapak yang satu tu judulnya pasti lutut. Ada tampil apa yang satu tadi? Kalau tak asam urat, asam lambung. Ganti-ganti. Saya asam uratnya, asam lambungnya naik. Turun asam lambungnya, asam uratnya naik. Bapak yang satu ngeri lagi. Komplikasi. Tahukah jemaah penyebabnya? Bakso bom tadi itu penyebabnya itu. Bakso bom itu penyebabnya.
Nabi itu sayang sama kita jemaah. Jadi jangan sangka Nabi itu ngajarkan puasa aja, ngajarkan sholat aja. Itu udah jelas. Maaf. Hubungan intim suami istri pun Nabi ajarkan. Bayangkan. Nggak ada yang tinggal lagi jemaah. Nggak ada yang tinggal lagi. Nabi bukan nak nyusah-nyusahkan kita dengan aturan itu. Karena sayang. Karena cinta. Karena peduli, dibuatnya aturan. Begini ya, kalau begini baik. Usah begini, kalau begini tak baik. Jemaah, pada suatu hari, Nabi itu duduk bersama Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah itu? Istri Nabi. Aisyah itu ya bu, paling selalu minta doa Nabi. Paling sering. Padahal kalau Aisyah tak minta doa, Nabi pasti doakan. Tapi Aisyah tetap minta doa terus. Sikit-sikit minta doa. Sikit-sikit minta doa. Saya tanya ibu, ibu mana selalu? Minta doa, minta duit? Jujur. Ibu minta yang mana selalu? Masuk surga ibu. Karena ibu jujur. Tak salah, memang minta duit kita ke suami ibu. Tapi usah selalu betul. Usah selalu betul. Kata ibu tu, awak tak dapat doa tak apalah Pak Ustaz. Yang penting dapat duit. Kenapa ibu tak minta doa suami? Tak yakin saya Pak Ustaz tak kabul tak tidak katanya. Astagfirullah. Disangkanya suaminya kaleng-kaleng. Tak yakin dia katanya. Itu iyo. Bu, ibu usah macam-macam sama suami ibu ni. Walaupun tak kabul doanya, ibu tetap minta. Karena dalam doa tu ada ridho. Kalau ibu mati, suami ridho, masuk surga. Jadi kalau ingin menggapai ridho suami, dijuluk-juluk dengan doa. Bang, doakan aku. Bang, doakan aku. Berdoa suami. Biarlah Allah tak kabulkan. Tapi ada ridho di situ. Paham tak bu? Sudah ini usah selalu minta duit, minta doa lagi ya. Ya. Duit ke duit, duit ke duit. Doa minta. Bahkan kalau ibu minta duit, lalu apa kata suami? Usah minta duit, berdoa sajalah. Langsung ibu berdoa. Minta doa terus. Ibu mau pergi lama, ibu mau pergi sebentar, ibu mau pergi jauh, ibu mau pergi dekat, bang, doakan Yayang bang. Asal mau pergi, bang, doakan Yayang. Saya serius nih bu, doakan bang. Tapi bapak gitu pula, ketika istri sebentar-sebentar minta doa, usah bilang macam ini. Ini tidak lama nampaknya lagi, minta doa terus. Udah tinggal kelaku nampaknya ini. Usah macam itu pula. Karena bisa jadi bapak-bapak akan ngomong seperti itu. Tak pernah-pernah minta doa. Sekarang sekejap-sekejap minta doa. Ini tinggal kelaku nampaknya. Kembali kepada yang tadi. Berdoalah Rasulullah. Apa doa Rasul untuk Aisyah? Allahumma ufir li Aisyah ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhar wa ma a'lanat wa ma asarat. Ni kaji kita, ni tazkiyah. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah. Dosa Aisyah yang telah lalu, dosa Aisyah yang akan datang. Yang Aisyah lakukan sembunyi-sembunyi, yang Aisyah lakukan terang-terang. Ampuni ya Allah. Tazkiyah ini. Setelah Nabi berdoa, senang betul hati Aisyah. Bahagia betul. Saking senangnya Aisyah, dia letakkan kepalanya ke kepangkuan Rasul, dia peluk Rasul. Rasul pun memeluk Aisyah. Senang betul Aisyah. Bertanya Rasulullah, Aisyah, senang kau dengan doa tadi? Aku sangat bahagia dan senang ya Rasulullah. Demi Allah Aisyah, seperti apa aku mendoakan engkau, seperti itu aku mendoakan umatku. Sama doa Rasul untuk Aisyah dan untuk kita.
Seperti apa aku mendoakan engkau Aisyah, seperti itu aku mendoakan umatku. Berarti apa doa Nabi ke Allah untuk kita? Ampuni dosa umatku yang telah lalu, yang akan datang, yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi dan terang-terang. Tapi kembali ke pasal 1, syaratnya cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, baru dapat wa yaghfir lakum dzunubakum. Terakhir, Nabi itu tiap malam qiyamul lail. Tiap malam qiyamul lail, tahajud. Pernah pada suatu malam Nabi itu qiyamul lail startnya jam 8 setelah Isya, langsung qiyamul lail. Finishnya jam 4 subuh. 8 jam itu. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam. Nabi qiyamul lail. Yang dibaca Nabi malam itu satu ayat saja. Ayat 118 dalam surah Al-Ma'idah. Nabi tak tambah ayat lain. 8 jam satu ayat. Bahkan Nabi rukuk baca ayat itu. Harusnya rukuk baca Subhana Rabbiyal Azimi kan? Nabi tak baca Subhana Rabbiyal Azimi, masih baca ayat itu. Sujud, Nabi baca ayat itu juga. Nabi tidak baca Subhana Rabbiyal A'la. Jadi berdiri, rukuk, sujud, 8 jam satu ayat. In tu'azibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini ayat bercerita tentang kita umatnya. Saking sayangnya Nabi, saking teringatnya Nabi, saking pedulinya Nabi, tak ditambah ayat lain. Ayat ini terus dibaca karena Nabi sayang sama kita. Ayat itu bercerita tentang apa itu? Kalau kau azab umatku, umatku itu hambamu ya Allah. Kalau kau ampuni mereka, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Tak ditambah Nabi ayat lain. Itu dibaca terus karena ayat itu bercerita tentang apa? Ampunan. Nabi tak ingin kita diazab oleh Allah. Nabi tak ingin kita diazab oleh Allah. Nabi tak ingin kita masuk neraka. Nabi ingin kita masuk surga. Saking sayangnya Nabi tak ditambah ayat itu dibaca terus sambil menangis. Setelah solat Nabi berdoa, pecah tangis Nabi. Allah tahu tak mengapa Nabi nangis? Tahu tak mengapa Nabi nangis? Allah tahu. Tahulah. Tak ada yang tak tahu, Allah tahu semua. Allah panggil malaikat Jibril. Malaikat, coba tanya ke Muhammad. Mengapa dia nangis? Tapi Allah tahu Pak Ustaz. Allah kok panggil Jibril untuk nanya? Allah nak kasih tahu sama kita. Jibril tanyalah, Muhammad, apa yang kau tangiskan? Aku terbayang umatku. Aku teringat umat. Bagaimana nasib mereka di akhirat? Aku tak ingin umatku disiksa oleh Allah. Aku ingin umatku masuk surga semua. Apa pelajarannya? Begitu sayangnya Nabi ke kita. Maaf, kita aja mungkin jarang. Bahkan mungkin tidak pernah seperti itu untuk diri kita sendiri. 8 jam, pernah 8 jam. Beribadah, berdoa, menangis-nangis. Pernah enggak 8 jam? Saya berani katakan mungkin belum lagi. Nabi seperti itu untuk kita. Betapa sayang dan cintanya Nabi. Nabi-nabi itu kata Rasulullah punya doa-doa mustajab. Mereka udah pakai doa itu di dunia. Yang ngeri lagi Nabi Nuh. Setiap Nabi itu punya doa mustajab. Kata Nabi udah mereka pakai semua. Nabi Nuh. Teringat doanya. Minta ke Allah supaya semua manusia ini disapu. Allah sapu semua. Banjir. Bandang. Habis. Kecuali yang beriman. Yang tak beriman habis semua. Habis. Tak ada sisa lagi. Namanya ada doa mustajab. Kata Nabi Muhammad. Aku juga punya doa itu. Tapi ku simpan. Ku simpan di akhirat.
Tu simpan doa itu di akhirat. Untuk siapa dek Nabi doa itu? Untuk siapa? Untuk umatnya. Jadi kalau kita cinta ke Nabi, banyak betul yang kita dapatkan. Bukan hanya sekedar ampunan. Kaum muslimin, kaum muslimat. Makanya kalau kita cinta kepada Nabi, apa yang kita dapatkan Pak Ustaz? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang menghidupkan sunnahku berarti mencintaiku. Yang cinta kepadaku bersamaku nanti di dalam surga. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartada wa na'iman la yanfada wa murafaqata Muhammad fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, kami meminta kepadamu iman yang kuat, nikmat yang terus-menerus mengalir, dan kami meminta ya Allah di akhirat semoga kami di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.